Dia bodoh Pak, mustahil. Kenapa? Karena para nabi itu menerima wahyu dari Allah. Wahyu itu adalah ilmu. Maka ketika menjelaskan kepada umatnya, mesti harus cerdas para nabi itu. Yang ketiga, nabi itu amanah Pak. Maksud amanah apa? Nggak mungkin nabi itu khianat. Ketika nabi diberikan mandat sebagai pemimpin, maka dia amanah. Nggak mungkin dia berkhianat. Nah, yang keempat apa? Nabi itu tabligh. Apa makna tabligh? Kalau ngomong itu Pak jelas, artikulasinya, tata bahasanya, komunikasinya benar. Kalau anak sekarang bilangnya public speakingnya bagus. Jadi Nabi itu kalau bicara umatnya paham Pak. Jangankan umatnya, musuhnya ya sebenarnya paham. Tapi karena lambat laun ada yang masuk Islam, ada juga masih membangkang. Tapi kodrat daripada Nabi itu tabligh. Nah yang kelima, para Nabi itu mereka punya sifat namanya maksum. Maksum. Tahu maksum Bu? Ada nama suami Pak Maksum? Maksum itu apa Ustaz? Terpelihara, terjaga. Dari apa? Dari dosa-dosa. Dosa apa? Baik dosa besar, syirik, apalagi dosa kecil Pak. Jadi para nabi itu mustahil melakukan dosa, termasuk dosa kecil. Apa dosa? Kalau dosa besar Ibu tahu lah ya, membunuh, berzina, SPPD fiktif, itu dosa besar dong. Apalagi judi online, nyewa cewek-cewek seksi-seksi, beli tas Hermes, itu dosa besar dong. Nyewa apartemen sampai disita, itu dosa besar dong. Homestay yang diharam. Ada lagi namanya apa? Syirik. Syirik itu menduakan Allah, mustahil para nabi itu syirik. Nah, yang terakhir apa? Dosa kecil. Dosa kecil itu apa? Ini banyak kita nggak tahu. Ibu tahu dosa kecil itu macam mana? Sering terjadi pada diri kita Pak. Kalau membunuh insya Allah lah, nggak ada lah di masjid ini kan. Mencuri yang besar-besar insya Allah lah. Tapi dosa kecil sering dilakukan manusia. Apa dia? Pertama, dosa kecil itu Bu, ya, berbicara di belakang orang. Tapi ibu bapak, gibah itu ada yang diperbolehkan. 3. Gibah tahu ya, gibah menceritakan seseorang di belakang, menggibah atau bahasanya menggosip. Semakin digosok semakin. Tapi ibu bapak, membicarakan orang di belakang boleh dalam Islam dalam hal 3. Pertama, ketika bapak ibu menjadi saksi di pengadilan. Pak Zulkarnain kan seorang polisi. Ketika kita jadi saksi di hadapan pengadilan, di hadapan hakim, kita disumpah. Maka jangan pula, misalnya nih Sambo membunuh, misalnya ceritanya kan, bapak melihat nih Sambo membunuh Baradae, maka pas di sidang hadapan hakim tidak boleh bilang, Pak, ini karena kita bicara orang di belakang, maka saya nggak mau bicarakan Sambo Pak. Tidak boleh, tetap harus bicarakan. Kenapa? Karena dia saksi, melihat dengan mata kepalanya ada kejadian kezoliman. Yang kedua, ibu cari mantu. Lalu saya tahu mantu ibu, maaf, calon mantunya ini pemaksiat, pezina, judi online. Tapi tentu zaman sekarang harus dengan bukti video. Sering dia pergi ke tempat-tempat maksiat. Saya nampak dan ada buktinya. Maka saya karena kenal ibu, mesti saya sampaikan kepada ibu, jangan sampai ibu mendapatkan calon menantu atau suami daripada anak perempuan ibu itu pelaku maksiat. Maka boleh ibu ceritakan, Bu Aja, tadi saya lihat calon mantu Bu Aja begini. Ini buktinya. Maka ibu harus pertimbangkan. Kenapa? Karena yang disampaikannya benar-benar fakta. Sekali lagi kalau itu fakta. Nah yang ketiga, menggibah itu boleh kalau dalam hal memilih pemimpin, Pak. Memilih pemimpin. Jadi kalau pemimpin yang di belakang kita nggak kita ceritakan, tapi kita nampak dengan mata kepala kita sering pergi ke tempat judi online di Singapura, sering dia melakukan kemaksiatan, sering dia melakukan perzinaan, kita jelas, maka boleh kita sampaikan, ustadz boleh sampaikan, tokoh agama boleh sampaikan jika sekali lagi ada bukti yang konkret.
kepada jamaahnya bahwa jangan pilih dia. Kenapa? Memilih pemimpin itu penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam Islam. Makanya 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah, posisi pertamanya bukan sholat tepat waktu, bukan haji, tapi posisi pertamanya adalah imam adil, pemimpin yang adil. Makasih Pak. Makasih Pak ya. Ada lagi 3 kelompok yang tak dipandang oleh Allah. Tadi kan 7 kelompok dalam naungan Allah. Ada 3 kelompok tak dipandang oleh Allah, artinya tak diberikan naungan Allah. Posisi pertamanya malakun kadzab, pemimpin yang pendusta. Nah, jadi dalam hal memilih pemimpin, kalau benar nampak kemaksiatan dalam diri dia, sampaikan, jangan pilih pemimpin ini, tapi pilih yang seperti ini, gitu. Nah, itu dia. Ada yang kedua lagi, dosa kecil yang sering dilakukan apa dia? Kalau makan sering mubazir, berlebih, terbuang. Biasanya Bu, yang sering terjadi itu Pak di mana? Iya betul, tahu Ibu. Saya kalau pergi pesta Pak, sedih kadang lihat ada nasi terbuang. Ini bukan hadis, tapi kata orang-orang tua dahulu. Apa kata orang tua dahulu? Saya masih ingat. Nak, kalau makan berlebih pasti nasinya akan nangis. Dia bukan dalam bentuk fisik nangis itu, tidak. Tapi dia akan berbicara di hari kiamat dan akan bicara dia bahwa aku pernah dimubazirkan. Maka dalam Al-Quran disebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Mubazir itu perbuatan syaitan. Makanya ibu bapak tips kalau makan supaya tidak mubazir. Ini kadang ada orang Pak, makannya dulu bakso, makan dulu sate Bu, makan lagi roti canai, makannya lagi kue bulu komojo, maka endingnya baru makan nasi. Pasti itu kenyang. Pasti berlebih dan pasti itu buang. Nah, jadi gimana tipsnya? Makanlah berat dulu. Kalau udah makan berat, ibu lihat sate, bakso, nggak akan makan lagi. Biarlah kasih sama tamu yang belakangan. Ini enggak, duluan lah bakso, makan sate, roti canai, habis itu makan nasi, habis itu es krim. Amplopnya 2.000. Kok tahu Ustaz? Pengalaman saya lihat waktu nikah 2.000. Memang yang tukang hajat tuh tak pengen lah balik modal. Memang saya paham yang punya hajat tuh pengen tak balik modal. Tapi ya tahu diri lah, bak nasi kan 20.000, bakso lagi ya minimal 50.000 lah. Janganlah 2.000. Ini masih mending 2.000. Amplop kosong, penasaran amplop kosong. Memang orang tuh tak pengen balik modal si punya hajat, saya tahu. Tapi bantu-bantulah orang tuh kan yang punya hajat nikah kan begitu. Ibu bapak yang Allah muliakan, saya pernah di lampu SKAT ya, orang yang minta-minta, yang benar-benar minta-minta, tapi ada juga yang minta-minta terorganisir kan, jahat dia tuh kan, ada bosnya lah. Saya pernah sebelum saya ya sumbangan lah kan begitu, saya tanya, ada orang Pak di luar sana Bu, untuk malam ini mau makan apa? Dia nggak tahu Bu. Ada di luar sana. Nanti malam nih mau makan apa dia nggak tahu Pak. Itu yang kita kenal dengan fakir itu. Dia memang nggak tahu. Di luar sana tuh Pak ada orang yang nggak bisa. Nanti malamnya makan apa nggak tahu dia. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini jangan nanti malam, besok lusa insya Allah masih ada stok beras di rumah kan Bu kan? Insya Allah. Tapi ada di luar sana Pak, ada orang yang benar-benar nggak bisa makan Pak. Maka jangan sampai kita makan tuh dibuang atau mubazir. Karena itu dosa sekalipun dosa kecil. Tapi kan kalau kecil-kecil nih dikumpul-kumpul kan jadi bukit juga kan, besar kan. Nah itu dia. Apalagi contoh dosa kecil yang sering terjadi di tengah masyarakat. Seseorang yang tidak hormat sama orang yang lebih dituakan. Kalau dahulu Pak, Ibu Bapak masih ingat kan? Kalau mau pergi ke sekolah, kita sebagai anak, apa yang kita lakukan kepada orang tua? Salam, atau bahasa anak sekarang salim, cium tangan. Sekarang saya heran pula Pak, orang tuanya ngajar anaknya tidak ada adab. Contoh, halo nak, dadah-dadah nak ya. Oke Pak gitu. Bye-bye gitu. Diajarkan anak seperti itu Pak. Padahal tanpa disadari bahwa gak ada hormat anak kepada orang tua, maka si anak itu mendapatkan dosa jika dia sudah balik. Dan kita sebagai orang tua mengajarkan dosa kepada anak sekalipun itu dosa kecil. Maka ajarkanlah buat anak kita kalau pergi kemanapun salim, hormat. Makanya ada pepatah bukan hadis, kepada yang kecil disayangi, yang lebih tua dihormati. Kan begitu kan? Nah jangan sampai kita terjerumus kepada dosa, termasuk itu dosa kecil. Nah, apalagi dosa kecil yang sering terjadi di tengah masyarakat.
menggunjing di grup WhatsApp. Ibu bapak yang Allah muliakan, kalau sekiranya grup WhatsApp tersebut tidak menambahkan iman dan takwa, ya sudah keluar aja Pak. Mohon maaf ya, saya leave atau saya keluar. Tapi kalau grup WhatsApp itu menambahkan iman dan takwa kita, ya udah pertahankan. Contohnya pasti ada grup WhatsApp masjid kita kan, pengurus atau majelis taklim. Ya ini kan menambah iman. Bapak Ibu jangan lupa hadir Rabu kedua Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Subli. Akhirnya datang kita nambah ilmu pengetahuan. Apa dia? Ini dosa besar, ini dosa kecil tentang Sirah Nabawiyah. Kan begitu kan? Ada menambah iman kita. Makanya seperti itu pertahankan. Tapi kalau isinya menggibah aja, menjelekkan orang aja, apalagi kemarin sebelum pilkada, udahlah sering aja. Sampai dikeluarkan orang tuh. Pengalaman saya pribadi dikeluarkan grup gara-gara masalah pilkada. Beda pandangan saja sudah bentrok. Makanya udah keluar. Nah begitu. Nah itu dosa-dosa kecil. Nah para nabi itu ibu bapak yang Allah muliakan maksum, terpelihara dari dosa. Baik besar maupun kecil. Alah gimana Ustaz? Nabi Adam kan melakukan dosa. Mendekati pohon khuldi. Khuldi itu asal katanya kholada. Ibu pernah baca Quran? Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Pohon kekal. Nah ibu bapak yang Allah muliakan, saya harus jelaskan ini sejarahnya bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak melakukan dosa baik besar maupun kecil karena Nabi Adam mendekati pohon tersebut. Tidak. Jadi beliau itu bukan melakukan dosa. Terus Ustadz, Adam alaihissalam itu diciptakan Allah di surga. Jadi bapak ibu, datuk nenek moyang kita diciptakan di surga. Maka kampung halaman kita sesungguhnya ada di surga. Jangan pula berharap balik kampung yang ternyata bukan kampung kita. Apa dia? Neraka, na'udzubillah. Kampung kita tuh di surga. Kenapa? Datuk nenek moyang kita diciptakan di surga. Ibu bapak lah kalau kecil-kecil di Sumbar, di Sumut, rindu kan pengen balik kampung kan? Rindu. Kenapa waktu kecil mandi hujan sama teman-teman dulu? Ada pengen rindu. Apalagi nanti akhir tahun pengen balik kampung misalnya. Kenapa? Karena kampung kita. Gak mungkin balik kampung yang mana bukan kampung kita. Gak mungkin. Kenapa? Gak punya cerita. Nah sama Adam alaihissalam diciptakan di surga. Maka rindulah ibu bapak pengen balik ke surga. Jangan sampai ke neraka. Nah Nabi Adam diciptakan Allah di surga, ibu bapak ya Allah muliakan, sebagai makhluk terakhir. Namun beliau manusia pertama. Saya ulangi, Adam itu makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Berarti langit, jin, malaikat, surga, neraka sudah lengkap semua Allah ciptakan. Maka Adam makhluk terakhir. Namun beliau manusia pertama. Diciptakan Allah Adam alaihissalam di surga. Lalu tiba-tiba datanglah Azazil. Dulu namanya Azazil, sekarang nama iblis. Kalau bahasa kira-kira bahasa Indonesia, ini siapa nih anak kemarin sore kan? Mulai dia menggoda Adam alaihissalam. Oke? Adam pak tahu bahwa Azazil ini makhluk yang taat. Saking taatnya dia pernah jadi imam pak. Ratusan tahun lamanya, dan makmumnya itu adalah para malaikat. Bayangkan, imamnya Azazil, makmumnya malaikat. Makmumnya yang tak pernah melakukan dosa. La ya'sunallaha ma amarahum. Tak pernah melakukan maksiat, itu malaikat. Azazil bu pernah jadi imam. Adam dapat kabar Azazil ini makhluk taat, sujud sama Allah ratusan tahun lamanya. Ketika Azazil mendekati Adam alaihissalam, perhatikan kalimat Azazil Pak. Azazil datang menemui Adam dengan mengucapkan nama Allah. Makanya ayatnya dalam surah Al-A'raf itu disebutkan apa? Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala. Ini bahasanya. Ma nahakuma rabbukuma. Jadi Azazil itu Pak, dia datang dengan menyebutkan nama Allah. Dan dia katakan bahwa inni lakuma laminan nasihin. Aku ini merupakan utusan Allah, ditunjuk sama Allah sebagai penasehatmu. Nah, jadi Azazil itu Pak utusan Allah, bukan utusan khusus presiden bidang kerukunan, bukan. Yang kemarin mundurkan diri. Jadi Azazil itu dia datang mengatakan ke Adam bahwa sesungguhnya demi Allah aku ini datang menemui kamu Adam, dan memberikan kabar kepada kamu
karena sesungguhnya aku penasehat kamu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, Adam alaihissalam yang tahu Azazil ini adalah makhluk taat, dia nggak tahu Azazil ini udah berubah, tapi karena dia mengucapkan nama Allah, maka Adam polosnya percaya, Pak. Jangankah Adam, sebelum sampai Adam, Bapak Ibu di luar sana ada orang, Pak Udin, demi Allah Pak Udin, demi Allah, saya lihat si fulan tuh pergi ke pasar. Kira-kira percaya nggak kita, Pak? Secara garis umum percaya nggak kita? Percaya. Kenapa? Dia pakai nama demi Allah. Jadi kalau orang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau udah menyebutkan nama Allah, terlepas dia bohong atau tidak, tapi setidaknya kita percaya dulu. Sama ketika orang di persidangan, Pak, diangkat menjadi saksi, dipegangnya Al-Quran, apa kata dia? Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Itu redaksinya. Nah, itu orang hukum tuh begitu. Demi Allah, saya bersumpah. Artinya si saksi ini dia bicara di depan hakim dengan mengatakan demi Allah. Seorang wali kota, seorang gubernur nanti diangkat, dilantik tanggal 10 atau 20 Februari pakai Al-Quran, apa dia bilang? Dia tetap menggunakan demi Allah, aku bersumpah akan menjalankan amanah ini sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kan begitu kan? Dia bilang demi Allah. Perkara nanti dia mau melakukan SPPD fiktif itu belakangan. Yang jelas dia udah demi Allah. Kan begitu kan? Jadi kalau orang dah demi Allah, Pak, percaya kita. Kenapa? Karena dia pakai nama Allah. Jadi ibu bapak yang Allah muliakan, hati-hati kalau kita ngomong demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Itu berat, Pak. Kalau sekiranya bohong di kemudian hari. Tapi kalau kira-kiranya kita benar, ya nggak apa-apa, Bapak bilang aja wallahi. Saya nggak mencuri uang infak, wallahi nggak mencuri saya. Tapi perkara dia bohong di kemudian hari, yang jelas dia kalau udah menyebut nama Allah, Pak, secara umum kita percaya. Kenapa? Dia bawa nama Allah. Maka berat nama Allah ya anak. Si Azazil dia pakai nama Allah. Percaya Adam. Maka Adam itu dia tidak melakukan dosa, Pak, tapi tertipu saja, terperdaya karena ulah sumpah palsu iblis. Paham Bapak Ibu ya? Jadi Adam alaihissalam itu tidak melakukan dosa, tapi karena dia manusia pertama, makhluk terakhir, dan dia tahu Azazil itu makhluk taat kala itu, maka saat itu Adam percaya. Ternyata dia dekatinlah pohon khuldi tersebut. Dan akhirnya dikeluarkan Allah dari surga. Namun itu ada hikmah. Hikmahnya apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya Allah ingin menjadikan Adam atau manusia itu pemimpin di muka bumi ini. Itu hikmahnya. Makanya Adam dan Hawa keluar dari surga, berada di bumi selama 40 tahun mencari-cari mereka. Ketemulah di sebuah tempat namanya Padang Panjang. Padang Arafah itu ada bukit agak rendah. Nama bukitnya Jabal Rahmah. Saya baru sebulan setengah jadi ketua masjid Jabal Rahmah. Hari Sabtu kemarin saya undang Ustaz Abu Somad. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu agak rendah bukitnya. Orang Indonesia sering ke sana. Yang dibawanya spidol, nulis nama depan pasangan. Nah, ini tak betul ini namanya. Saya pernah lihat Sumbar. Ya pula adalah orang Sumbar sampai di sini buat tulisannya. Padang Arafah ada bukit namanya Jabal Rahmah. Kalau Bapak yang pernah haji itu orang Indonesia nggak berani lah. Orang-orang yang hitam-hitam tuh dia wukufnya di Jabal Rahmah tanpa payung. Itu kalau orang Indonesia nggak dibolehkan karena panas, Pak. Karena kita akan ke Musdalifah lagi, ke Mina kan panjang. Maka dipersilakan semuanya di dalam tenda saja. Tapi orang-orang yang hitam-hitam tuh dia di Padang Arafah maka ramai dong. Dari matahari tergelincir sama matahari terbenam, dia Padang Arafah di Jabal Rahmah. Karena disitulah pertemuan Adam dan Hawa. Maka disebut Arafah. Asal kata Arafah, padang mereka mengenal Tuhan. Dan saat itu Adam dan Hawa berdoa, qalani rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi pertama, Adam alaihissalam ibu bapak yang Allah muliakan tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena para nabi itu maksum, terpelihara dia melakukan dosa, baik besar, kecil, apalagi syirik. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ada yang menyebutkan Nabi Ibrahim ini salah. Dia bilang Ibrahim itu galau, bingung mencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu buka Google, judul Google-nya Ibrahim mencari Tuhan. Berarti kan dia galau, nggak tahu dia siapa Tuhannya. Ini pemahaman salah, nggak betul. Kenapa? Kalaulah Nabi Ibrahim dikatakan bahwa mencari Tuhan, berarti dia syirik. Nabi itu maksum, sebelum diangkat jadi nabi, sedang jadi nabi, setelah jadi nabi dia terpelihara dari dosa, apalagi syirik. Tapi Ustadz, di dalam Quran surah Al-An'am disebutkan bahwa Ibrahim lihat bintang dibilang qala hadza rabbi. Kemudian lihat bulan qala hadza rabbi. Hadza rabbi itu kan ini Tuhanku. Nah, ayat ini Ibu Bapak yang Allah muliakan, Al-An'am ayat 76 ini namanya ayat istifham al-inkari. Apa makna istifham inkari? Jadi cerita begini Ibu Bapak, sejarahnya Ibrahim lihat umatnya menyembah selain Allah. Lihat pohon besar, sujud dia. Lihat ada api besar, sujud dia. Lihat ada yang besar-besar, sujud dia. Lihat ada bintang, sujud dia. Lihat bulan, sujud dia. Lihat matahari, sujud dia. Maka Nabi Ibrahim berkewajiban untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada umatnya bahwa yang disujudkan tadi itu bukan Tuhan. Api, bintang, pohon, semuanya bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Allah. Maka di saat itu Ibrahim kumpulkan umatnya. Lalu ditunjuknya bintang dengan mengatakan ahadza rabbi. Maksudnya apa artinya? Inikah Tuhan yang kalian sembah? Bukan berarti Nabi Ibrahim bilang bahwa ini Tuhan yang kita sembah. Beda ya maknanya. Jadi maksudnya adalah Ibrahim mengingatkan ke umatnya bahwa inikah Tuhan yang kalian sembah? Kenapa? Karena bentar lagi bintang ini akan hilang, muncul bulan. Ternyata betul, muncul bulan. Lalu Ibrahim bilang lagi ke umatnya, inikah Tuhan yang kalian sembah? Artinya bintang, bulan bukan Tuhan. Kenapa? Bentar lagi bulan akan hilang, tumbul matahari. Dan matahari lebih besar. Inikah Tuhan yang kalian sembah? Nah, artinya Ibrahim memastikan kepada umatnya bahwa bintang, bulan, matahari bukan Tuhan. Makanya di ayat ini disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ibrahim hadapkan wajahnya kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan Nabi Ibrahim katakan sesungguhnya aku bukan kelompok orang-orang yang musyrik. Nah, jadi Bapak ajari anak-anak kita, karena ada di buku MDA sekarang sudah bertebaran bahwa disebutnya Ibrahim itu mencari Tuhan. Galau dia, lihat bumi, lihat bintang, bilang Tuhan. Lihat bulan, bilang Tuhan. Bukan seperti itu maknanya. Justru Nabi Ibrahim meyakinkan umatnya bahwa bintang, bulan, matahari bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah yang menciptakan semua itu, yaitu Allah. Makanya Ibu Bapak, Ibrahim itu kan dikenal dengan Bapak Tauhid. Kenapa Bapak Tauhid Ustadz? Bertubi-tubi ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap imannya mengatakan Allah sebagai Tuhan. Contoh pertama, Ibrahim itu punya ayah angkat, bukan ayah kandung, ayah angkat namanya Azar. Ayah angkatnya pembuat berhala, pemahat. Nah, baik berhala yang besar maupun yang kecil, yang membuat berhala. Di lingkungan kecilnya Pak, dilihatnya ayah angkatnya pembuat berhala. Tapi Ibrahim ibu tidak sedikit pun goyah imannya, walaupun ada keluarga intinya yang membuat berhala dan menyembah berhala, tapi dia tetap menyembah Allah. Itu makanya disebut Bapak Tauhid. Yang kedua, Ibrahim itu punya pemimpin. Tadi keluarga kecilnya penyembah berhala, punya pemimpin, punya presiden. Siapa namanya? Namrud. Namrud itu jahat, bahkan juga pernah mengakui Tuhan. Kedapatan Nabi Ibrahim mengakui Allah sebagai Tuhan. Muak, geram, marah Namrud. Akhirnya diperintahkan bala tentaranya untuk menangkap Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim ditangkap, maka di hadapan Nabi Ibrahim ada api yang menyala. Sudah disiapkan lubang Pak, api yang menyala. Maka Namrud bilang, Ibrahim, kalau engkau masih menyembah Tuhanmu, maka engkau akan masuk ke dalam api. Bayangkan Pak, pertaruhan Ibrahim itu adalah nyawa. Kalau dia tidak meyakini bahwa Namrud itu Tuhan,
maka dia dimasukkan dalam api. Tapi kalau dia meyakini bahwa Namrud Tuhan, maka selamat dia. Makanya ibu bapak, walaupun Nabi Ibrahim itu dihadapkan dengan nyawa sekalipun, tapi tetap hatinya mengatakan Allah sebagai Tuhan. Maka dikenallah Ibrahim itu bapak tauhid. Dimasukkan Ibrahim dalam api yang menyala, lalu Allah perintahkan api dengan mengatakan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat karena dia meyakini Allah sebagai Tuhan. Itu Nabi Ibrahim, bukan Pak Ibrahim. Pak Ibrahim nampak api jangan coba-coba. Dingin kok, aku dingin kok. Oh, dingin kok, tebako bego. Ada Pak Ibrahim, mohon maaf kalau ada Pak Ibrahim. Maksudnya apa? Tapi ada saya lihat di internet tuh, ada emak-emak masak apa gorengan santai dipegangnya air apa tuh midi tuh, bolak-balik. Wah, digini-gininya apa tuh minyak goreng panas tuh. Udah terlatih lah dia kan. Tapi jangan dicoba-coba setelah ini kan. Sikit aja kena percikannya panas tuh. Harus pakai Pepsodent pula kan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Nabi Ibrahim itu dikenal bapak tauhid. Makanya pernah haji atau umrah, di depan pintu Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Orang salah kaprah. Mana kuburan Nabi Ibrahim itu Ustaz katanya. Kuburan apa nih Pak? Saya bilang. Makam. Oh, maksudnya makom. Beda makam sama makom. Makom asal kata koma. Koma itu tempat berdiri Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Karena di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang, Amul Faidon, maka Nabi Ibrahim merenovasi ulang. Dipijaknya, nah pijakannya itu terlihat kalau Bapak Ibu yang pernah haji umrah, warna emas itu tuh. Nah, lihat nampak itu jejak kaki Ibrahim, jejak tempat berdiri, bukan kuburan. Kuburan bukan di situ. Ada yang mengatakan di Palestina. Nah, beda ya makom sama makam, beda. Beda pula lagi makan. Itu kan udah malam. Makom. Nah, itu yang kedua. Jadi terpelihara Nabi itu maksiat. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukan dosa. Dia berdasarkan ayat Allah, abasa wa tawalla. Pernah dengar nggak ayat itu, Bu? Jadi ayat itu kata dia, tapi saya luruskan, katanya Nabi Ibrahim itu bermuka masam kepada seseorang. Jadi ceritanya Bapak Ibu, sirah nabawinya begini, bahwa Nabi Muhammad SAW berkumpul beragam macam orang, berkumpul dia. Adalah satu orang Muslim namanya Ibnu Ummul Maktum. Dia itu maaf tunanetra. Tunanetra tahu kan? Ada tunanetra, ada tunarungu. Tunarungu nggak bisa dengar. Ada tunawicara. Apalagi Pak Ade? Pak Ade orang kesehatan. Ada tunawisma. Tunawisma itu apa? Tunawisma itu yang dapat apa tuh dari SPPD fiktif tuh ya? Ada tuna banyak ikan tuna. Banyak lah. Jadi Ibnu Maktum itu tuna netra, nggak bisa melihat, dia. Tapi dia Muslim, ya. Datang kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini non Muslim, tapi dia pengen tahu Islam tuh. Hatinya itu udah 90%, tapi ingin meyakinkan bahwa Islam ini benar atau tidak, agama yang hak atau tidak. Kalau bahasa anak muda sekarang, pengen kepo dengan Islam. Maka si kafir Quraisy ini dia bertanya kepada Nabi, Pak, ini ceritanya, kepada Nabi bercerita dia, bertanya tentang Islam. Wahai Muhammad, yakinkan bahwa Islam itu agama yang benar. Tentu ibu bapak yang Allah muliakan, Nabi memprioritaskan non-Islam ini supaya syukur-syukur dia dapat hidayah, dibandingkan ada orang. Jadi Ummul Maktum ketika menjelaskan Islam kepada non-Islam, kepada orang kafir Quraisy, Ummul Maktum itu menyela, memotong pembicaraan Nabi, Bu. Lalu akhirnya Nabi pandang dan fokus lanjutkan pembicaranya kepada orang kafir. Contoh nih,
Ini kan di dalam masjid ini sudah muslim dan muslimah. Tiba-tiba ada orang di luar sana Pak, lalu lalang. Bapak tahu dia non Islam. Siapa tuh Pak? Saya bilang. Itu non Islam Ustaz. Sering dia situ. Dia tuh pengen tahu gimana dengan Islam tuh. Kira-kira Pak, saya akan hentikan kajian ini lalu saya ajak dia bicara atau saya lanjutkan kajian ini Pak? Tentu saya prioritaskan dia Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah muslim, tinggal mengasah iman dan takwa. Sementara orang itu Pak, dia pengen cari tahu tentang Islam itu. Orang Pak dapat hidayah itu anugerah terbesar. Kenapa? Karena sekali Nabi Muhammad saja Pak tidak bisa menjamin orang ini Islam atau tidak Pak. Maka kalau ada orang pengen cari tahu yang benar-benar ya Pak ya, kayak saya sering nonton podcastnya Daniel Mananta. Dia kan diundangnya ustadz-ustadz tuh kan. Onat. Non Islam dia diundangnya Habib Ja'far. Siapa satu lagi itu? Yang non Islam tuh. Nah, dia podcastnya tuh Dr. Richard. Ya kan? Diundangnya ustadz-ustadz. Dia itu sebenarnya Pak udah pengen cocok dengan Islam tapi belum ngucapin aja lagi. Belum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau anak zaman sekarang bilang belum login aja lagi. Tapi hatinya sudah sadar Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Tinggal dia ucapkan aja. Maka cara mengucapkannya dia butuh keyakinan. Ada orang yang menjelaskan supaya dia benar-benar yakin Pak. Nah gitu maksud saya. Jadi waktu itu Nabi Muhammad itu meyakinkan kafir Quraisy ini. Tiba-tiba Ummul Maktub yang muslim menyela pembicaraan Nabi. Lalu Nabi tetap melanjutkan jawabannya kepada orang kafir Quraisy. Maka turunlah ayat Allah abasa wa tawalla. Ummul Maktub ini nanya tentang Islam, cuman meningkatkan iman saja. Maka Allah katakan, wahai Muhammad, tetap juga engkau layani Ummul Maktub. Tapi Nabi Muhammad bukan melakukan dosa Pak. Tapi dia ternyata fokusnya kepada kafir Quraisy kala itu. Jadi nggak betul kalau ada yang mengatakan para nabi itu pernah melakukan kemaksiatan. Dosa apalagi sampai ke syirikan. Kenapa? Karena Nabi itu terpelihara maksum. Beda dengan kita. Kita ini Pak tidaklah maksum. Kita ini maka disebut bashar. Bashar tahu bashar? Bukan basor. Basor itu melihat. Bashar itu manusia yang pertengahan, makhluk pertengahan. Makhluk yang dari awal penciptaan sampai dia wafat selalu beribadah, selalu taat, tak pernah maksiat, itu namanya malaikat. Malaikat ibu bapak dalam Al-Quran Allah sebutkan 88 kali malaikat. Ibu kalau nggak percaya ibu hitung aja lah ya. Ada Al-Baqarah, malaikat nih 1, Ali Imran malaikat 2. Saya karena Ustaz Adi Hidayat yang bilang, percaya saya. Ustaz Adi Hidayat itu kan hafal Quran kan, tidak ada hafal Quran, titik, koma, halaman, baris, hafal sama dia. Dia bilang malaikat dalam Al-Quran disebutkan 88 kali. Fitrah kodrat malaikat melakukan kebaikan, nggak mungkin maksiat. La ya'sunallaha ma amarhum. Malaikat itu tak pernah tersentuh dosa, baik besar maupun kecil, tak pernah dia. Apalagi melakukan SPPD fiktif, nggak mungkin malaikat doang. SPPD fiktif terus. Lawan dari malaikat namanya setan. Setan pun dalam Al-Quran disebut 88 kali, sama dengan malaikat. Setan itu Pak, kodratnya, fitrahnya pasti melakukan kejahatan. Nggak ada setan itu melakukan kebaikan, nggak ada. Malaikat pasti melakukan kebaikan, setan pasti melakukan kejahatan. Kita itu pertengahan, disebut bashar. Apa maksud bashar? Kadang Pak, kita itu melakukan kesalahan, kadang melakukan kebaikan. Syukur-syukur melakukan kebaikan terus. Ini cara majlis taklim ini bukti kita cara melakukan kebaikan terus menerus. Maka kita disebut bashar. Maka kalau ibu bapak yang Allah muliakan dalam rumah tangga mengenal hakikat bashar manusia, kita kan manusia, maka indah hidup nih Pak. Misal istri ibu berantem sama abang, bang kata Ustaz Subdi kita ini kan bashar, adik kan punya salah. Datang suami bilang, iya dek, abang juga bashar, punya salah juga. Kan enak hidup kan. Ya, kalau bilang, bang, kita ini manusia bashar, punya salah. Iya banyak salah kok. Kau juga banyak salah kok bang. Kaya akhirnya dia kan. Nah, tapi kalau kita tahu hakikat manusia itu, pasukannya kita. Jadi kita bawa bashar, pasti melakukan kesalahan, pasti Pak. Nah, maka cara kita apa? Cara kita dengan ikhtiar, zikir, sholat, itu supaya kita tidaklah selamanya jahat begitu.
Ada lagi manusia itu disebut insan. Insan. Tahu insan, Pak? Ibu tahu insan? Alat pernapasan ikan. Insan itu asal katanya nasia. Nasia. Lupa. Lupa total, amnesia. Jadi Pak, amnesia itu dari bahasa Arab ternyata. Saya baru tahu amnesia, lupa total. Lupa hutang. Kalau nggak yang lain-lain nggak lupa dia itu kan. Hutangnya lupa kan. Nasia total lupa. Karena lupa diingatkan, maka ingat itu disebut tausiyah. Nah itu dia. Makanya ibu bapak kalau baca Quran, kan ada doa tuh, Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, berikan kepada aku daya ingat atas apa yang telah aku alpakan, atas apa yang telah aku lupakan. Nah, itu dia. Maka nasia. Konsep lupa itu begini Pak, sering saya bilang, lupakan kesalahan orang, ingat kesalahan kita. Atau ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Ingat kebaikan orang Bu, lupakan kebaikan kita. Ingat kesalahan kita, lupakan kesalahan orang. Tapi realitanya adalah ingat kesalahan orang, lupa kesalahan kita. Ingat kebaikan kita, lupa kebaikan orang. 9 orang tuh baik sama kita, 1 aja dia gak baik. Itu pun gak baiknya karena beda pandangan politik waktu pilkada Riau kemarin. Lupa 9 kebaikan. Padahal dulu dia satu majelis sama ustadz tuh. Gara-gara ustadz tuh gak sama pilihan dia, dimaki-makinya. Nah itulah kadang masalah hidup kita nih kan. Nah itulah. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya. Kalau ada dipersilakan. Saya Pak Zulkarnain. Salam warahmatullahi. Walaupun dinasihati, walaupun kita mendengar ceramah, walaupun mohon maaf, Ustaz sekalian. Kadang-kadang kalau menerima pancingan bagus Pak, ini lupa Pak. Bagaimana caranya supaya jangan lupa Pak dengan pancingan yang pancingan gimana maksud Pak? Contohnya Pak, Bapak Ibu kemarin, Pak. Artinya kita tidak ada niat untuk mencelakakan orang atau menyombongkan diri. Tapi begitu kita pancing dengan bagus-bagus pancingannya, orang itu yang di hadapan kita dengan spontan dia Pak jawab pertanyaan kita, itu sampai panjang-panjang itu apanya Pak? Jawabannya menceritakan orang lain. Oh baik, iya. Artinya tambah bagus umpannya, kata Bapak tadi. Ya, paham. Tambah bagus tambah pancingannya, tambah panjang Pak dia mau ikut. Jadi bagaimana cara orang itu? Allah sudah katakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah gak senang yang namanya berlebihan. Saya bilang sama Pak Zulkarnain, Pak saya pergi ke pasar Pak Zulkarnain bilang ke Pak Udin, Ustadz Subli pergi ke pasar pagi hari. Padahal saya gak bilang pagi hari ini, ya kan? Pak Udin bilangin teman, Ustadz Subli pergi ke pasar pagi hari bersama temannya. Tambah lagi temannya kan. Lalu ini lagi bilang, Ustadz Subli pergi ke pasar pagi hari bersama temannya pakai mobil. Padahal tadi saya cuma bilang saya pergi ke pasar. Itulah disebut dengan berlebihan. Orang Inggris bilang too much, berlebihan. Maka gimana solusinya? Maka ibu bapak yang Allah muliakan, itulah kalau sudah terbiasa seperti itu, berkumpullah dengan teman-teman majlis yang menambah keimanan, ketakwaan kita. Kalau ibu bapak yang Allah muliakan berkumpul dengan orang-orang seperti itu, maka akan terlarut dan terbiasa seperti itu juga. Bapak ibu pernah dengar pepatah kan? Bekawan sama tukang parfum, tercium wanginya, kena kita kecipratan wanginya. Bekawan sama maaf-maaf orang maksiat, maka dia kena. Contoh true story Pak, kejadian di ujung sana ada sedang gerebek sama polisi lagi pesta narkoba. Anak tuh duduk di situ Pak, main handphone. Tapi karena di situ lagi diangkut orang-orangnya, karena di situ orang pesta narkoba. Anak yang nggak ikutan nih Pak, diangkut juga sama polisi. Lalu anak bilang saya nggak ikutan. Jelaskan di kantor polisi. Kalau udah jelaskan kantor polisi udah selesai. Kenapa? Karena dia bermain di lingkungan itu Pak.
Maka ibu bapak yang Allah muliakan, hidup kita indah. Maka cobalah cari lingkungan yang menambah iman dan takwa kita. Jadi kalau ada sekiranya Pak orang-orang yang seperti itu, kalau ibarat kita nih palamak bicara aja. Kadang palamak bicara nih Pak udah ujung-ujungnya apa? Memfitnah orang. Contoh, maaf, ada beberapa majelis taklim tuh Pak bubar gara-gara apa? Gara-gara menceritakan dunia saja. Jangan bicara suami kepada teman yang di sebelah belum menikah Pak. Jangan bicara rumah kepada teman yang di sebelah ternyata masih ngontrak. Jeng tahu enggak aku baru beli rumah loh. Alhamdulillah rumahku bagus. Teman sebelah udah 10 tahun masih ngontrak. Jangan bicara emas. Dia kan emas. Di sebelah kawannya belum pernah sama sekali diberikan suaminya emas. Maka coba ciptakan majelis taklim tuh ibu yang Allah muliakan atau bapak itu untuk senantiasa mengingatkan kita akhirat. Namanya disebut warok, bukan hubud dunia. Jangan bicara mobil kepada teman kita di sebelah belum punya mobil, kemana-mana hanya pakai motor. Terkadang kita lupa. Kenapa? Karena kita nggak tahu dan tidak ada rasa empati dalam diri kita nih Pak. Maka ciptakan rasa empati. Saya punya mahasiswa baru semester 6. Malas dia kalau lebaran tuh ketemu rumah tante-tantenya. Kenapa? Mulutnya tak selesai-selesai. Baru semester 6 dibilang, "Kapan wisudanya?" Lah, kapan wisudanya? Baru semester 6. Udah wisuda, kapan kerjanya? Siapa sih nggak pengen kerja? Udah selesai dapat kerja, mana jodohnya? Udah dapat jodoh, mana anaknya? Saya 6 tahun belum punya anak waktu itu Pak, sekarang udah punya. Selama 6 tahun tuh bising aja orang. Memang orang tuh sebenarnya perhatian sih. Tapi saya tuh kadang tak tega, Ustadz kenapa belum punya anak? Cobalah minum madu ini. Udah saya minum dah Bu, saya bilang. Ustadz coba minum di Mekah itu ada kurma yang warna emas tuh, kurma muda. Udah saya pesan sama teman saya lagi umroh Bu. Datang bapak, Ustadz coba sesekali Ustadz sama istri mandi hujan bareng. Oh ya udah, ternyata orang-orang tua dulu mandi hujan katanya kan. Ya begitu Bu ya. Orang tua gitu. Udah mandi hujan bareng sama istri saya dulu. Memang kayak baju kan. Apalagi Bu saya bilang. Saya paham ibu tuh perhatian, saya paham. Tapi siapa sih yang nggak pengen punya anak? Cuma satu nggak salah waktu itu, bayi tabung. Tahu bayi tabung? Bayi tabung tuh ibu nabung dulu, baru punya bayi gitu. Mahal maksudnya. Begitulah ibu bapak ya Allah muliakan. Jadi iya. Iya betul. Makanya kawan-kawan seperti itu ajaklah pengajian seperti ini. Kenapa? Karena memang kadang ada orang seperti itu Pak. Kadang orang seperti itu tapi coba direm. Supaya apa? Jangan sampai berlebihan karena sesungguhnya Allah tidak suka yang namanya berlebihan. Kita pun kadang kalau kita layani dibilang sombong pula. Iya kan diinyo lalu kan diawak begitu. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.